gejala yang akan kita lakukan karantina, kita lakukan isolasi di rumahnya secara mandiri. Pedoman tentang bagaimana melaksanakan isolasi diri, pedoman tentang bagaimana melaksanakan karantina diri sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan sudah diunggah di website Kementerian Kesehatan. Ada di www.kemkes.go.id. Silakan, di sana ada dashboard di depan yang kita update tentang jumlah pasien yang rutin day by day. Kemudian juga nanti akan kita breakdown lagi asal provinsinya. Pasien pada saat dilaporkan bisa saja di rumah sakit, di sini misalnya. Tetapi domisilinya 14 hari sebelum sakit, dia tidak di sini seperti yang tadi kita lihat saudara kita 3 itu rumahnya di Depok. Berarti kita akan melakukan tracing di sana. Dalam 14 hari sebelumnya ketemu siapa saja di sana. Inilah yang kemudian kita lakukan dengan tracing. Ada juga pasien yang kemudian kita ketemukan, semisal pasien yang kita temukan di Jawa Tengah. Ternyata kita yakini bahwa dia kontaknya adalah sebelum dia sampai di Jawa Tengah. Kontaknya ternyata di Jakarta. Karena beberapa hari sebelumnya dia bepergian ke Jakarta dan kemudian kontak dengan kasus yang positif di Jakarta. Maka kontaknya Jakarta, tetapi aktivitas dia di Jawa Tengah kita telacak lagi. Ternyata ada juga salah satu kontak eratnya itu ternyata tamu dia yang dari Jawa Timur. Nah, kita kejar lagi ke Jawa Timur. Ini yang disebut dengan kontak tracing. Jadi mudah-mudahan ini bisa dibayangkan bahwa benarnya kontak tracing ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini pekerjaan yang membutuhkan partisipasi masyarakat secara penuh. Inilah sebabnya maka saya katakan dari awal penyakit menular basis pengendaliannya harus pada masyarakat. Basis pengendaliannya masyarakat. Soalnya kalau tidak menggunakan basis pengendalian masyarakat, maka kita akan sulit untuk melakukan itu. Ini kemudian yang terakhir, yang berikutnya yang kedua, isu terakhir kemarin terkait dengan salah satu pejabat tinggi negara yang positif dan sudah kemudian dikonfirmasikan dan keluarganya tidak berkeberatan untuk disampaikan, menyebabkan beberapa orang yang dalam tanda petik pernah merasa kontak dekat perlu untuk melakukan pemeriksaan. Di antaranya adalah teman-teman media. Saya tegaskan sekali lagi, betul itu harus dilakukan, tetapi tidak kemudian dengan cara yang terburu-buru, sehingga kemudian rame-rame datang ke rumah sakit sampai rumah sakitnya sendiri bingung, gitu ya. Ini yang saya harap, padahal kondisinya tidak ada keluhan ataupun kalau ada keluhan sih minimal, sehingga saya sarankan tidak perlu panik seperti itu, pasti dilayani. Oleh karena itu kami memaklumi ketakutan, kami tahu memaklumi betul betapa khawatirnya manakala dia sakit, betul. Tapi sebenarnya yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan pemeriksaan secara definitif, secara pasti, lakukan self-isolated. Segera di rumah, gunakan masker yang proper, upayakan ada social distance, jarak, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, setidak-tidaknya semeter lah. Kenapa semeter? Karena kita tahu kemungkinan droplet yang keluar itu sekitar semeteran, sehingga kita bisa menjaga keluarga kita. Sementara mungkin kalau tidur ya sendiri dulu. Terus yang paling penting adalah tidak berbagi penggunaan alat makan minum. Pakai alat makan minum yang terpisah. Bukan berarti sekali pakai buang, tidak, silahkan pakai yang ada di rumah, tetapi yakinkan selesai dipakai langsung dicuci dengan sabun. Karena kita tahu bahwa virus ini bungkusnya, envelope-nya sangat rapuh jika terkena deterjen. Dia akan gampang pecah, dan kalau itu pecah maka virusnya akan mati. Jadi ini yang penting, deterjen apapun. Jadi ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya, lakukan self monitor terhadap keluhannya. Setelah itu baru dijadwalkan untuk berangkat ke rumah sakit, sehingga tidak perlu buru-buru, tidak perlu berdesak-desakan dengan orang lain pada saat seandainya menggunakan angkutan umum.
Apabila menggunakan kendaraan sendiri juga tidak perlu terburu-buru untuk datang ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit bukan kemudian langsung minta dilakukan swab. Di rumah sakit harus konsultasi dengan dokter. Maka dokter nanti yang akan menentukan, karena kemungkinan bukan hanya swab yang dibutuhkan oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan secara pasti. Mungkin dokter juga perlu mengambil sedikit darah untuk dilakukan pemeriksaan serum. Mungkin dokter juga merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan foto ronsen paru-paru. Mungkin dokter juga langsung memutuskan untuk membutuhkan pemeriksaan swab. Jadi bukan kemudian swab sebagai satu-satunya cara. Dan nanti juga dokter akan menanyakan selama ini kontak sama siapa lagi, ini bagian dari tracing yang sudah direncanakan. Oleh karena itu kami berharap ini dipahami betul, tidak mungkin penyelesaian ini dengan sebuah kepanikan. Kita akan melayani pasti akan dilayani, tidak kemudian terlalu terburu-buru. Ini yang diharapkan, oleh karena itu yang kemarin belum sempat dilayani, mari dijadwalkan untuk pelayanan berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Ada 8 rumah sakit di Jakarta yang sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Sulianti Saroso, Persahabatan, RSPAD. Kemudian Pasar Minggu, Rumah Sakit Polri yang di Kramat Jati, Rumah Sakit Minto Harjo yang berada di Benhil. Kemudian ditambah lagi Rumah Sakit Fatmawati dan Rumah Sakit Cengkareng, Rumah Sakit Cengkareng. Silakan cari yang terdekat dari tempat tinggalnya masing-masing. Bisa saja nanti pada saat pemeriksaan dokter ternyata menyatakan ini perlu self-isolated, tidak perlu dirawat. Silakan Anda melakukan isolasi diri sendiri. Silakan. Itu akan tentunya dari assessment dokter atas dasar pemeriksaan fisik yang dilakukan. Ini mudah-mudahan bisa dipahami sehingga teman-teman sekalian tidak perlu kemudian mengedepankan kepanikan. Kemudian yang terakhir saya akan update lagi data yang kita periksa pada hari ini sampai dengan tadi siang. Artinya spesimen yang kita terima kemarin sore sampai dengan siang tadi. Ada penambahan kasus sebanyak 17 kasus confirm positif yang baru. Rinciannya adalah berasal dari Provinsi Jawa Barat 1, dari Provinsi Banten 1, dari Provinsi Jawa Tengah 1, dari DKI 14. Rincian lain yang lebih lengkap silakan dilihat di website yang ada di www.kemenkes.go.id. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan sekilas. Sekarang saya beri kesempatan mau bertanya. 3 kiri dulu, ya 1, 2, 3. Selamat sore Pak, saya Victor dari CNN Indonesia TV. Sekitar pukul 2:30 tadi, saya baru bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Mereka sudah bertemu dengan berbagai organisasi bidang kesehatan ya, ada Ikatan Bidan, Dokter Gigi dan sebagainya. Dan mereka sudah menyusun, rencananya besok akan disusun secara rapi dan akan diberikan ke pemerintah tentang usulan. Salah satu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak langsung selaku juru bicara ya dari pemerintah adalah mereka mengusulkan Pak untuk setiap mempublikasikan kasus mau negatif mau positif atau apapun, mereka mengusulkan supaya pemerintah itu transparan. Mereka harus menyebutkan data medis, namanya siapa, tinggal di mana, aktivitas mereka apa saja begitu. Nah, karena ini mungkin masih dalam proses, saya ingin langsung bertanya saja kepada Pak Yuri karena sedang ada di sini, seperti apa tanggapannya? Tidak dibenarkan secara hukum untuk mengungkap identitas pasien, itu aja. Itu secara hukum sudah jelas tidak dibenarkan. Oleh karena itu saya hanya menanggapi sequel ini saja karena usulan besarnya saya belum terima. Saya yakin mereka tidak akan meminta usulan itu karena dia juga tahu undang-undang yang ada terkait dengan rahasia medis seseorang. Itu ya. Oke.
Selamat sore Pak Yuri, saya Zata dari Metro TV. Pak, mau konfirmasi, ini kan ada penambahan 17 kasus confirm positif. Berarti jika sebelumnya 117, totalnya 134 ya Pak? Oke, 134. Kemudian yang kedua adalah, Pak, ini kan sudah ditetapkan oleh WHO pandemi global ya Pak, COVID-19 ini. Kemudian ada beberapa rumah sakit rujukan yang memang masih tutup pada Sabtu dan Minggu. Ini apakah ada mungkin kedepannya untuk dibuka pelayanan Pak untuk hari Sabtu dan Minggu? Karena ini usulan dari masyarakat, banyak yang mengeluhkan karena pada saat datang ke Sabtu dan Minggu ini tidak dilayani dan ditolak Pak, begitu. Terima kasih. Iya, ini sudah pandemi global, tidak berpengaruh terhadap bagaimana kinerja rumah sakit. Mestinya semua rumah sakit rujukan tidak akan pernah menutup pintunya dalam 24 jam untuk menerima rujukan. Yang jadi masalah ini bukan pasien rujukan kan, tiba-tiba datang gitu loh. Oleh karena itu, maka kemarin coba kita fasilitasi apakah IGD mengabaikanlah kedaruratannya dulu untuk kemudian mencoba menerima. Ini kemarin sesuatu yang baru. Oleh karena itu ke depan nanti kita akan coba lupa lagi. Tentunya kita akan tetap memberikan layanan untuk pasien yang non rujukan tetapi terbatas untuk konsultasi. Kalau untuk rujukan rumah sakit nggak pernah tutup ya. Dari rujukan dari rumah sakit manapun juga kalau datang ke RSPI pasti tidak akan ditolak oleh Bapak Direktur kalau ada surat rujukannya. Tapi kalau datang yang seorang dan sebagainya, kalau tidak ada emergensinya memang UGD jadi nanya. Kalau ada kedaruratannya sih UGD pasti akan menerima dan tidak akan ada masalah. Tetapi kita akan perbaiki ini karena ini adalah sesuatu yang memang harus kita respon di dalam kondisi seperti ini. Tetapi juga kita juga akan pelan-pelan, tidak kemudian merespon kepanikan masyarakat sebagai sesuatu yang kita benarkan. Ya, pelan-pelan kita akan rubah. Yang penting semuanya terlayani, bagaimanapun caranya, bagaimana strateginya harus dilayani. Sudah barang tentu saya menyadari emosional pasien, kalau perlu datang langsung dilayani gitu loh. Bahkan kalau perlu masih di pintu gerbang sudah dilayani gitu ya. Saya tahu betul tentang kondisi ini. Ya, oke, ya. Setelah ini 3 kanan ya. Nanti Pak Yuri, izin Fajri dari Harian Kompas. Pak, pertama sejauh apa upaya pemerintah nantinya untuk mempercepat dan memperluas tes bagi publik yang berinisiatif untuk menguji kesehatan dirinya, Pak? Karena saya berkunjung ke beberapa rumah sakit, ini yang di luar yang rujukan ya Pak. Orang yang secara pribadi mau memeriksakan diri kadang agak rumit prosesnya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana antisipasi dari vaskes dari rumah sakit rujukan nantinya jika terjadi ledakan pasien. Jika kemudian pasien bertambah banyak, seperti di Sulianti Saroso misalnya, apakah ruang isolasi bisa diperlebar, ditambah banyak, seperti itu. Terima kasih. Iya. Pemeriksaan ini adalah atas permintaan dokter ya, ini yang harus dipahami. Jadi tidak bisa datang langsung tanpa ada indikasi langsung meminta diperiksa, enggak ya. Jadi ada ini. Kemudian percepatan pemeriksaan tadi pagi sampai siang sudah ada rapat internal di Balitbangkes yang dihadiri lembaga Ikman, kemudian laboratorium mikrobiologi Fakultas Kedokteran UI, kemudian Latkesda, terus dan BTKL. Sudah disepakati bahwa untuk Jakarta ini akan segera dioperasionalkan. Seluruhnya tadi secara teknis sudah dibicarakan, mudah-mudahan secepatnya. Saya tidak bisa memberikan penjelasan detail karena pada saat rapat itu saya di tempat lain. Saya di tempat lain mengerjakan pekerjaan lain, tetapi tadi saya sudah cek bahwa itu sudah dilaksanakan dan saya akan meminta ini. Ini supaya pemeriksaan bisa berlangsung dengan lebih cepat lagi. Kemudian yang berikutnya, kita sudah mengatakan bahwa pola isolasi ini tidak lagi berbasis pada terminologi lama yang dimana satu orang satu tempat tekanan negatif, kecuali atas indikasi memang permintaan kondisi fisiknya seperti itu. Kita akan membuat suatu ruangan, bisa saja beberapa orang ditaruh di sana, tapi kita yakini ini semuanya positif COVID. Ya. Semuanya positif COVID-19. Seperti yang kita lihat beberapa sequel informasi dari Cina, itu kan hall, gimnastik hall yang